Seremnya sosok Susana ini ya guys. Ini saya mau bahas tentang Susana Bolobolo, dimana Susana ini menjadi salah satu bintang film di tahun 80-an mungkin ya, yang bisa membawakan tren dan viralnya horor Indonesia. Bahkan hebohnya lagi, Susana ini sampai memenangkan ajang artis horor Indonesia. Bukan hanya sampai itu aja loh. Sosok seperti Susana ini sampai dijuluki horor atau ratu horornya Indonesia, ratu mistisnya Indonesia. Dari banyaknya film yang diperankan oleh Susana, dimainkan oleh Susana, terutama film horor, semuanya pecah. Semuanya membuat heboh, tren dan viral di zamannya. Keunggulan dari pemeranan Susana ini, yang pertama, yang paling utama, aura mistik yang melekat pada diri Susana sangat tampak, entah di kehidupannya maupun di dalam dunia perfilman. Aura mistisnya Susana ini udah kelihatan. Gak ada artis-artis lain punya aura mistis seperti Susana. Dia tuh auranya sangat kelihatan banget gitu. Lalu yang kedua, ritual-ritual. Susana ini ternyata melakukan banyak ritual sebelum memerankan film, terutama film horor. Dia melakukan ritual. Dan ini sungguh-sungguh mengejutkan ya. Sebelum memainkan film, dia sudah melakukan ritual. Hal itu mungkin dilakukan Susana supaya pemeranan film dia sukses dan supaya dia itu bisa bikin suasana yang pecah. Semua film horor yang dimainkan oleh sosok Susana ini semuanya kelihatan real, kelihatan asli. Beda sama film-film horor Indonesia zaman-zaman ini yang kelihatan berlebihan, yang kelihatan ngibul, yang kelihatan mudah ditebak. Sedangkan film yang diperankan Susana ini kelihatan real, bahkan gak bisa ditebak-tebak nih. Itu kenapa sosok Susana ini sampai dijuluki sebagai ratu horor Indonesia. Dan mungkin sampai detik ini gak ada bintang film yang mampu menyaingi atau melebihi sosok Susana. Dan bukan hanya itu aja ya. Dari banyaknya film yang Susana mainkan, entah film romantis ataupun horor, Susana itu jauh lebih kelihatan power di film horor. Karena memang bawaan aura Susana itu sudah horor. Orangnya aja itu udah horor. Apalagi disuruh main film horor, tambah horor lagi. Jadi ini yang buat Susana itu beda dari yang lain. Karena aura bawaannya Susana itu sudah horor. Dia tuh udah mistis gitu. Bukan hanya sampai itu aja ya. Dari banyak film yang saya tonton, entah dari film Titisan Ratu Pantai Selatan yang diperankan Susana, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Ratu Ilmu Hitam, lalu sampai film seperti Sundel Bolong, Malam Jumat Kliwon, Malam Satu Suro. Semua film yang diperankan Susana di dunia horor, semuanya kelihatan real. Jadi kalau kalian amati filmnya, kalau kalian lihat filmnya Sundel Bolongnya Susana, itu kelihatan cekakaannya atau ketawanya Sundel Bolong yang begitu mengerikan.
caranya Sundel Bolong makan, caranya Sundel Bolong menggoda, itu kelihatan real di filmnya Susana. Ketika di filmnya Susana, ketika dia jadi Sundel Bolong menggoda Pak Bokir, itu kelihatan real. Oh, caranya Sundel Bolong goda itu seperti itu. Ketika sosok Sundel Bolong ingin balas dendam dan ingin membunuh, amarahnya tuh, dendamnya tuh kelihatan real. Beda sama film-film sekarang. Kalau mungkin film-film sekarang tuh kalau hanya pocong, kuntilanak, Sundel Bolong, beda jauh. Nuansanya, suasananya, realitanya, realnya tuh beda. Film sekarang kan banyak yang dilebih-lebihkan, banyak yang dibuat-buat, ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Beda sama film yang diperankan Susana kelihatan real. Bahkan kalau kalian lihat ketika Susana memerankan film Nyi Roro Kidul atau film Nyi Blorong gitu ya, kalian akan melihat nuansa aura seorang ratu. Ketika Nyi Roro Kidul memberikan peringatan kepada dukun jadi-jadian, ketika Nyi Roro Kidul memberitahu atau memberikan wejangan, itu kelihatan real. Ketika memasuki gua kediaman Nyi Roro Kidul atau istananya, itu kelihatan real, kelihatan Jawa banget, kelihatan kejawen banget. Ada kelenengan, ada gamelan, ada penari wanita, ada prajurit. Itu kelihatan banget loh, kelihatan kejawen banget, kelihatan Jawa banget. Ketika dia berjalan, itu kelihatan banget nuansa seorang ratu, nuansa mistis, nuansa makhluk astral, itu kelihatan banget diperankan oleh sosok Susana ini. Kalau kalian lihat semua film yang ada, kalian akan tahu kalau tidak ada bintang film seperti Susana, apapun film sekarang ini, kalau dibandingkan film yang dimainkan Susana, beda jauh. Nuansanya beda, suasananya, lalu acting atau keahlian pemeranannya, cara sosok hantu itu atau sosok setan itu menggoda di alam nyata, semuanya kelihatan real saat Susana memainkan film. Banyak artis mau menyaingi Susana, tapi banyak dari mereka yang gagal sampai meninggal. Contohnya seperti Julia Perez yang sekarang sudah meninggal. Ketika dia masih hidup pun dia ingin menyamai sosok Susana. Ikut-ikutan makan bunga, ikut-ikutan ritual seperti Susana. Tapi akhirnya gagal. Seperti Dewi Persik juga gagal. Sangat sulit menyaingi sosok Susana. Itu kenapa Susana sampai saat ini pun masih dijuluki sebagai ratu film horor. Karena film yang diperankan Susana kelihatan realita, tidak kelihatan dibuat-buat, ditambah-tambahi atau digimana-gimanain gitu. Itulah kilasan video kali ini mengenai istimewanya seorang Susana saat memainkan film horor.